Dalam bahasa Persia seperti gerbang ke neraka mungkin ya kalau untuk mengikutnya si Bahai ini, dan manifestasi dari Tuhan, gerbang ke manifestasi Tuhan Bahai. Dan prinsip utama Bahai ini adalah kesatuan esensial semua agama dan kesatuan umat manusia. Dan si Bahai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, DM Story, Make Sure Story. Udah denger beberapa hari ini yang lagi viral tentang Menteri Agama kita yang luar biasa, yang beliau itu memberikan ucapan selamat hari raya apa itu, suatu kelompok yang pentolannya itu keluaran dari Syiah bro, pemimpinnya atau anggap aja lah pendiri ajaran ini itu keluaran dari Syiah, agama Bahai. Jadi agama Bahai ini sempat menjadi perbincangan di lini masa Twitter pada Selasa 27 Juli tahun 2021. Viralnya agama Bahai ini berasal dari video ucapan Menteri Agama kita oleh beliau. Dia ngucapin, ini videonya, lo tonton sebentar. Okay. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita. Udah lo tonton. Jadi gue mau di sini mau nyeritain lo apa sih agama Bahai. Bahai ini berasal dari Irak men, dan dikenalkan pada pertengahan abad ke-19 oleh Mirza Hussein Al-Nuri. Mirza Hussein Al-Nuri ini orangnya yang Bahai yang disebut orang Baha Allah. Dalam bahasa Arab Baha Allah itu kemuliaan Tuhan. Gua nggak tahu mulianya di mana. Ntar kita ini dulu, gua lagi ngomongin tentang Bahai ini. Landasan kepercayaan Bahai adalah keyakinan bahwa Baha Allah dan pendahulunya yang dikenal sebagai BAB dalam bahasa Persia seperti gerbang ke neraka mungkin ya kalau untuk mengikutnya si Bahai ini, dan manifestasi dari Tuhan, gerbang ke manifestasi Tuhan Bahai. Dan prinsip utama Bahai ini adalah kesatuan esensial semua agama dan kesatuan umat manusia. Dan si Bahai ini percaya bahwa semua pendiri agama-agama besar di dunia telah menjadi manifestasi dari Tuhan. Penting kan lo? Dan agen dari rencana ilahi. Agen dari rencana ilahi untuk umat manusia. Terlepas dari perbedaannya, mereka agama-agama besar di dunia ini menurutnya Bahai ya bro. Dan menurut Bahai mengajarkan kebenaran yang identik. Fungsi khusus Baha Allah atau Bahaullah atau Baha Allah ya itulah adalah untuk mengatasi perpecahan agama dan membangun iman universal. Bahai percaya pada kesatuan umat manusia dan mengabdikan diri pada penghapusan prasangka rasial, kelas, dan agama. Sebagian besar ajaran Bahai ini guys berkaitan dengan etika sosial. Iman itu tidak memiliki imamat dan tidak menjalankan bentuk-bentuk ritual dalam ibadahnya. Gak jelas kan lo? Dan dalam bentuk video yang beredar yang viral kemarin oleh menteri kita yang males gue sebut namanya itu, Menak Republik Indonesia mengucapkan Hari Raya Nauruz 178 EB pada komunitas Bahai di Indonesia. Video Menak juga diunggah di YouTube Bahai Indonesia. Ini ada nih channel ini. Gue kasih lo channelnya Bahai Indonesia. Lo hujat dah. Enggak lah, kita nggak boleh ngehujat men. Kita ke agama Bahai lagi. Kalau gue bilang nyebut dia ajaran atau bagian dari Islam ya jelas lah ini bukan Islam men. Kalau kita gue sebut agama, bisa juga sih sebut agama karena menteri kita yang luar biasa itu udah mengucapkan selamat hari raya untuk komunitas Bahai. Jadi ada 3 prinsip ajaran dari doktrin Bahai, yaitu kesatuan Tuhan, kesatuan agama, dan kesatuan kemanusiaan. Dan untuk kitab suci agama Bahai ini berasal dari tulisan Baha Allah pada kitab Iqaddas, dan kitab itu mendefinisikan banyak hukum dan praktik bagi individu dan masyarakat. Dan kitab Iklan ya secara harfiah adalah kitab kesepahaman sebagian dasar. Peter Smith, seorang peneliti terkemuka dalam kajian Bahai, pada bukunya yang berjudul
A Concise Encyclopedia of the Baha'i Faith menyebut dalam Baha'i, Tuhan secara berkala menggunakan hendaknya melalui utusan ilahi yang tujuannya adalah mentransformasikan karakter manusia. Jadi dengan demikian, agama dilihat secara tertib, terpadu, dan progresif dari zaman ke zaman. Pandangan Imam Baha'i terhadap Tuhan sendiri adalah Tuhan yang tunggal, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan tidak dapat binasa, tanpa awal dan tanpa akhir, dan merupakan pencipta segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Dan Tuhan tetap dipandang sadar akan ciptaannya dengan kehendak dan tujuan yang diungkapkan melalui utusannya yang disebut manifestasi Tuhan tadi. Dan karena gagasan wahyu agama yang progresif, maka Baha'i menerima keabsahan agama-agama besar lainnya. Jadi dia ini kayak nyampur semua agama, ya udah deh sama deh lo, karena yang bawa lo itu juga orang-orang besar, jadi agama-agama besar. Jadi ajaran Baha'i ini menganggap ya udah ya lo itu sama aja gitu. Dan perkiraan pengikut Baha'i saat ini dan yang udah masuk Indonesia ini, sebenarnya gue udah denger gue dari tahun berapa gitu, 2016 apa, tentang Baha'i ini. Tapi ya gak nyangka aja menak sekarang ini yang dan gak ngerti lagi dah. Dan perkiraan angka jumlah pengikut Baha'i masih belum dapat diketahui secara pasti guys. Jadi masih gak jebol lah istilahnya, dia gak jelas. Tapi yaitu karena ketidakjelasan itu, dan malah sama Menteri Agama kita diangkat lah, di viral lah video tentang menak kita memberikan ucapan tadi. Dan jika merujuk data Baha'i World Center, awal tahun 1991 silam jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta guys. Lebih dari 5 juta pengikut Baha'i. Dan pada pertengahan 2004 Encyclopedia Britannica memperkirakan ada 7,5 juta pemeluk Baha'i tersebar di 218 negara. Dan berdasarkan data yang diambil dari World Christian Encyclopedia dan The Economist, dalam laporannya April 2017 kemarin menyebutkan saat ini ada sekitar 7 juta pemeluk Baha'i di seluruh dunia. Jadi ada dua perbedaan nih antara dua ensiklopedia kafir itu. Ada yang satu bilang 7,5 juta, dan yang dari The Economist menyebutkan ada 7 juta pengikut Baha'i di seluruh dunia, tersebar di 218 negara. Sebenarnya kita nggak ini ya, dan yang disesalkan itu kenapa Menteri Agama kita itu mengucapkan ya secara kalau lu sama ini kan lu berarti menyukai atau menganggap mereka ada karena lu mengakui hari rayanya mereka. Gue di sini mau menjelasin beberapa tentang ajaran agama Baha'i ini. Yang pertama itu dia menghilangkan setiap ikatan ke agama Islam, menganggap syariat telah kedaluarsa. Jadi dia menganggap syariat Islam itu telah ada expired bro. Jadi orang-orang Baha'i ini menganggap syariat Islam itu telah expired atau kedaluarsa, maka aliran ini tidak dapat dikaitkan dengan Islam. Ya kita nggak bisa menganggap ini Islam juga lah. Mana ada yang bukan Islam, tapi dia menyerupain lah. Oke, kayak bilang gue awal tadi, pemimpinnya itu pendirinya itu dari Syiah. Yang kedua adalah mengubah peraturan ketentuan rumah tangga dan menolak ketentuan Islam. Jadi dia benar-benar menolak ketentuan Islam ya untuk agama Baha'i. Dan yang ketiga, tidak ada salat jemaah. Tapi kalau lu pernah lihat di YouTube mereka itu ibadahnya itu tidak ada salat berjamaah, salat hanya dikerjakan sendiri-sendiri bro. Poin yang keempat, Ka'bah bukanlah kiblat yang diakui mereka. Kiblat mereka merupakan tempat Baha'u'llah tinggal. Karena selama Tuhan menyatu dalam dirinya, maka disitulah kiblat berada. Ini sama dengan pandangan sufi ya guys. Orang-orang tasawuf yang sesat, bahwa qalbul mu'min baitullah. Hati mukmin itu baitullah. Hati mukmin itu baitullah. Dan MUI pun juga telah memberikan apa ya namanya ya, bukan ultimatum sih, apa sih namanya, akan bahayanya ajaran Baha'i ini. Oke guys, waspadalah terhadap paham sesat, waspadalah terhadap paham sesat dan menyesatkan, dan paham-paham baru yang dinilai jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyesatan dan usaha para orang-orang untuk membuat makar di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin.
Itu aja dari gue. Teman-teman harus tetap hati-hati dan liatin adik-adik kita yang di usia-usia remaja atau saudara-saudara kita yang tidak tahu bahwa ini bukan yang benar, ini sesat, ini paham-paham yang aneh. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dari kesesatan, dan semoga Allah cepat mengangkat wabah ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa like video ini, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan kita upload di channel IMD Story. Gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMD Story, make sure story.